Tadi saya bilang ya, bisnis yang barusan Sadra jelaskan itu ada satu yang istimewa untuk menghadapi resesi, yaitu ada perputaran uang khusus. Jadi kalau distribusi umum, kalau terjadi resesi, kan jual produk kan Bapak Ibu kan, daya beli turun, nggak jalan Bapak Ibu. Ini yang bisnis penjualan yang terpengaruh ya, oleh daya beli masyarakat. Ketika resesi turun, ini susah jalannya ya. Ini distribusi secara umum lah ya. Nah, dengan Anda jalankan Living for You, Anda membangun jalur distribusi khusus. Memang ada resesi juga, kita terdampak juga, target pasar kita juga kena resesi. Tapi ingat Bapak Ibu, kita nggak jual produk, tapi kita jual bisnis. Yang fungsinya justru meningkatkan daya beli, networking di antara sesama distributor. Sehingga ini jalan. Ya, inilah bedanya Living for You dengan bisnis lain. Jadi banyak orang yang menahan diri ya untuk keluarkan uang, apalagi membangun sebuah bisnis. Kenapa? Karena mereka mengantisipasi kalau nanti resesi ternyata juga kena di Indonesia, ya kita harapkan nggak kena. Tapi kalau kena, daya beli turun. Nah, modal yang dikeluarkan udah besar. Apalagi kalau biaya operasionalnya besar, kalau nanti salesnya nggak jalan, gimana? Nah, dengan Living for You kita membangun distribusi khusus, ya. Nah, ini yang membuat bisnis kita kebal dengan resesi. Ya, di masa resesi Bapak Ibu orang lebih terbuka dengan peluang baru. Ini terjadi. Ketika pandemi lalu, saya kaget ada satu teman saya yang sudah berkali-kali saya tawarkan MLM sebelumnya nggak pernah mau. Tiba-tiba Bapak Ibu, dia chat saya karena dia ikut salah satu training MLM yang saya lakukan. Dia bilang, saya ikut trainingmu. Saya bilang, loh, tumben. Kok kamu tertarik dengan training MLM? Dia bilang, saya jalani MLM. Saya kaget. Ternyata di masa pandemi, dia dirumahkan. Jadi, ketika masa resesi, ada orang yang mungkin ngalamin PHK atau dirumahkan, ada yang bisnis yang nggak jalan, di saat-saat seperti itu, mereka lebih terbuka. Bahkan yang dulunya anti MLM, tiba-tiba terbuka. Kenapa? Ya, itulah kelebihan MLM. Di saat resesi, bisnis MLM justru menawarkan sebuah bisnis yang bisa meningkatkan daya beli. Ya, sebuah solusi untuk bisnis-bisnis lain yang terdampak resesi. Ya, jadi makanya ketika resesi, MLM selalu booming. Oke, jadi ini adalah bisnis yang tepat menurut kami ya. Bisnis yang tepat untuk menghadapi resesi nanti. Mau terjadi resesi atau tidak, Bapak Ibu, ya ini akan jalan. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin Anda berpikir ini MLM nih, saya udah bosen ditawari MLM, saya pernah jalan dan seterusnya. Ini kan bisnis yang menguntungkan orang lain. Setiap bisnis pasti menguntungkan orang lain. Betul nggak Bapak Ibu? Anda beli makanan di warung, Anda beli apa, bahkan Anda nonton bioskop aja, ada yang diuntungkan nggak? Selalu ada. Itulah aktivitas ekonomi. Anda beli sesuatu, ada orang yang dapat komisi. Itu adalah hal yang wajar. Tapi yang menarik Bapak Ibu, di bisnis MLM kita menguntungkan secara adil. Coba Anda lihat ilustrasi ini. A merekrut B. Yang duluan join siapa? Si A. Tapi kalau si B punya dua kaki yang besar, maka bonus si B itu lebih besar dari si A. Kenapa? Karena si B lebih rajin. Si A ini di luar si B cuma punya kaki lain yang kecil. Maka B yang lebih rajin, walaupun joinnya belakangan, dia dapat income lebih besar. Jadi menguntungkan secara adil, fair. Siapa yang kerja keras, dia menikmati. Jadi walaupun Anda join belakangan, Anda bisa punya penghasilan dan peringkat lebih besar daripada upline Anda yang rekrut Anda. Ya, tapi ini bisnis memanfaatkan teman. Ini saya dulu juga berpikir begitu. Sungkan nawarin teman nanti merugikan teman. Tidak Bapak Ibu. Yang merugikan teman itu bisnis money game. Karena kalau Anda menawarkan money game ke teman Anda join, dia keluarkan duitnya, bisa loh suatu saat perusahaannya scam, uangnya hilang. Ya, karena harap-harap cemas, betul nggak? Tapi kalau bisnis MLM yang legal, orang join aja udah untung. Kenapa? Karena mereka mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga terbaik, harga distributor. Sama seperti kalau Anda tawarkan teman Anda join Living for You, katakan 20 juta, diambil yang pakai eksklusif. Dia akan dapat produk-produk yang berkualitas kan dengan harga terbaik, yaitu harga distributor, harga paling murah. Dia bisa dapat lift telomer, lift kalsium, lift tox, dia bahkan bisa dapat tumbler, merek diamond. Jadi
mereka yang join di Living for You sudah dibayar Bapak Ibu dengan produk berkualitas. Jadi join aja udah untung. Ya, jadi Bapak Ibu, ini bukan bisnis yang merugikan teman Anda. Teman Anda join, dia sudah dapat produk yang berkualitas. Jadi kita bukan memanfaatkan teman, kita justru menggunakan bisnis MLM untuk membangun teman Anda. Kalau teman Anda jalankan dan beliau sukses, yang beliau punya passive income, beliau akan berterima kasih kepada Anda. Jadi kita menggunakan bisnis MLM untuk membangun teman, bukan menggunakan teman untuk membangun bisnis MLM. Karena kalau teman Anda nggak sukses, ya kita juga cuma dapat sekali aja kan Bapak Ibu kan, bonus sponsornya. Kita baru menikmati kalau teman Anda juga sukses. Maka bisnis ini bisnis saling membantu, win-win. Anda bantu teman Anda sukses, baru Anda sukses. Ya, jadi nggak usah sungkan tawarin teman Anda. Kami ya Bapak Ibu ya, sudah menikmati banyak hal di MLM dan kami berterima kasih kepada teman yang menawarkan bisnis MLM kepada kami. Kami punya downline yang hidupnya berubah, mereka juga berterima kasih kepada kami. Jadi win-win, sama-sama menang. Tapi ini kan money game, mungkin Anda berkata seperti itu ya, skema Ponzi, piramid, investasi bodong. Nah, kalau money game Bapak Ibu, produknya adalah uang atau investasi. Pokoknya Anda setor duit lah, itu money game. Kalau bisnis Living for You, produknya apa? Bisnis atau produk kesehatan yang berkualitas. Jadi teman Anda join 20.200.000, mereka mendapatkan produk kesehatan berkualitas sekaligus punya sebuah bisnis yang mereka kalau jalankan, mereka dapat income, bahkan bisa passive income. Jadi artinya mereka join aja udah untung, bukan bisnis money game yang mereka setor duit berharap supaya perusahaannya tidak bangkrut atau scam. Jadi join aja langsung untung Living for You, bukan bisnis money game. Nah, kalau yang money game namanya skema Ponzi, itu membayar bonus dari uang member yang disetor. Makanya ada yang terjadi seperti ini ya. Yang dari atas itu dapat uang, yang bawah kehilangan uangnya. Kenapa? Karena orang-orang yang nyetor duit di bawah itu uangnya dipakai buat bayar yang di atas. Suatu saat ketika uang masuk si tidak sanggup bayar yang di atas, disitulah terjadi scam. Perusahaannya kabur. Dan ada yang rugi nggak? Banyak yang rugi. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda join di sebuah bisnis money game, Anda diminta untuk setor duit dan dia bilang ini bisnis beda, ini aman, investasi. Ingat Bapak Ibu, mungkin Anda nggak rugi. Tapi suatu saat ketika perusahaan ini scam, pasti ada yang dirugikan. Dan itu jelas bukan bisnis Living for You. Ciri-ciri money game Bapak Ibu supaya Anda paham ya. Biasanya menjanjikan keuntungan besar secara cepat tanpa kerja keras. Makanya yang join biasanya orang-orang serakah, orang-orang malas yang pengen kaya mendadak. Ya. Kemudian produk investasinya nggak jelas. Anda setor duit, mungkin ada trading yang nggak jelas, atau investasi bodong, dan member yang setor duit dijanjikan keuntungan fix. Misalnya 1% per hari, dan seterusnya. Dan member dijanjikan mungkin kenaikan saham perusahaan atau aset kripto di kemudian hari. Dan profitnya itu tidak masuk akal ya. Bisa sampai 20-30% per bulan dari uang yang disetor. Tapi ingat Bapak Ibu, suatu saat perusahaan ini akan scam. Kami memperhatikan paling lama itu 4 tahun. Ya ada yang sekarang 3 tahun 2 bulan. Ya pokoknya paling lama 4 tahun lah. Suatu saat akan scam. Dan kalau scam pasti ada orang yang dirugikan. Ya, jadi jangan gampang terpengaruh dengan bisnis kaya mendadak. Kalau MLM yang benar, Living for You, kami tidak menjanjikan kaya cepat. Butuh kesabaran untuk membangun aset. Butuh waktu 2-5 tahun untuk Anda mencapai peringkat legend yang Sadra tadi jelaskan. Ya, di peringkat legend Anda bisa punya income kurang lebih 300 juta per bulan. Tapi ada perjuangannya. Perjuangannya 2-5 tahun. Jadi butuh kesabaran untuk Anda membangun aset. Ya, jadi bukan Anda setor duit tunggu uang Anda balik sendiri ya. Tidak kerja, bukan itu. Ya, bukan cara kaya mendadak ya. Nah, MLM itu susah, Pak. 2-5 tahun untuk dapat passive income ratusan juta per bulan. MLM susah. Banyak yang gagal, termasuk saya udah pernah gagal. Nah, menurut penelitian dari Small Business Administration, itu 20% bisnis gagal di tahun pertama. 50% bisnis gagal di tahun kelima. Dan 30% bisnis gagal di tahun ke-10. Jadi, Anda pikir bangun bisnis itu gampang di luar sana? Tidak juga, Bapak Ibu. Bahkan kalau Anda baca buku Bisnis Abad ke-21 dari Robert Kiyosaki,
Di halaman 36 dia kasih statistik. Dia bilang bahwa dari 100 bisnis baru dalam waktu 5 tahun sisa 10, 90%-nya bangkrut. Dan dalam waktu 5 tahun lagi sisa tinggal 1. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, dari 100 perusahaan 10 tahun kemudian sisa 1. Ini lebih parah lagi ya statistiknya. Ya. Nah, saya yakin banyak perusahaan keluarkan statistik yang mungkin angkanya beda-beda, ya, tergantung kriteria perusahaan yang mereka survei. Tapi poinnya adalah tidak ada bisnis yang gampang. Coba Anda lihat teman Anda yang bangun usaha mungkin 5 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih bertahan? Kebanyakan udah tutup. Banyak restoran dibuka, tapi yang benar-benar jalan dan sukses nggak banyak. Banyak juga yang tutup. Ya, jadi tidak ada yang mudah. Kenapa? Karena piramida sukses itu bentuknya seperti ini. Betul nggak? Orang yang sukses di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Nggak banyak memang orang yang sukses. Yang gagal itu banyak. Ini adalah piramida sukses yang sebenarnya. Sama kayak pertandingan olahraga. Lomba lari maraton yang ikut banyak yang start. Tapi yang menang ya cuma segelintir orang. Ya. Piala dunia sepak bola aja ada berapa tim? Ada 30, 40, 30 tim yang bertanding. Tapi yang juara cuma 1. Ya semua bidang seperti itu, termasuk bisnis. Inilah piramida sukses yang sebenarnya. Masa semua bisnis yang Anda jalan yang sukses lebih banyak? Ya, masa Anda berharap piramidanya terbalik seperti ini? Ini bukan piramida sukses yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ini piramida halu, Bapak Ibu ya, halusinasi. Ada bisnis yang join yang sukses sebagian besar, nggak ada seperti itu, Bapak Ibu. Ya, piramida sukses itu bentuknya seperti ini. Orang yang di atas yang sukses nggak banyak memang, dan naik ke atas memang susah. Tapi Bapak Ibu, Anda tahu kan, kalau ada di bawah jauh lebih susah. Jadi baik Anda naik ke atas untuk jadi orang sukses, maupun Anda nggak sukses ada di bawah sebagai orang gagal, sama-sama susah. Jadi kalau sama-sama susah, kenapa nggak memilih susahnya naik ke atas? MLM tidak mudah, tapi kalau Anda serius, Anda mengikuti Legend Academy, Anda punya peluang untuk sukses. Lagi pula kalau Anda bilang MLM susah, Living for You susah. Pertanyaan saya, susah dibandingkan apa? Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda garis hidup 70 tahun. Ini yang kebanyakan dari orang alami, ya. 0 sampai 70 tahun. Anggaplah kira-kira hidup kita seperti itu ya. Kita menghabiskan 20 tahun untuk belajar, betul nggak? Dari SMA sampai kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, kita mulai bekerja. Rata-rata bekerja jadi karyawan. Selama berapa lama? 40 tahun. Kita kerja 40 tahun, lalu pensiun. Syukur-syukur ada uang pensiun. Kalau nggak ada uang pensiun, berarti pensiun tanpa dapat apa-apa. Jalani masa tua. Tidak ada uang pensiun. Mungkin mengandalkan tabungan. Atau hidup bergantung pada anak. Inilah garis hidup 70 tahun yang kebanyakan dari kita alami rata-rata. Bekerja 40 tahun. Pensiun nggak dapat apa-apa. Nah sekarang Bapak Ibu, di tengah-tengah kita bekerja, saya nggak tahu profesi Anda apa, tiba-tiba peluang Living for You muncul ke hadapan Anda. Anda ditawarkan 2-5 tahun membangun aset dengan Living for You. Dan setelah 2-5 tahun, Anda bisa pensiun dengan passive income 300 juta per bulan. Sebagai seorang legend yang tadi dipresentasikan oleh Sadra. Masa sih kita nggak senang punya bisnis seperti ini, Bapak Ibu? Anda bisa freedom dengan passive income dan menikmati hidup bersama orang-orang yang Anda cintai. Ibaratnya Anda kerjanya sekali, Anda nikmati selamanya, bahkan bisa diwariskan. Jadi kalau orang Anda bilang MLM itu susah, Living for You itu susah, susah dibandingkan apa? Anda mau pilih mana? Kerja 40 tahun, pensiun tanpa uang, atau kerja 2-5 tahun, kemudian passive income selamanya. Bisa diwariskan. Ya, jadi kalau susah, susah dibandingkan apa? Kalau saya lebih memilih kerja keras sekali, nikmati hasilnya seterusnya. Nah, terakhir Bapak Ibu, seandainya ada mesin waktu, ya ini masih ini ya, ada di angan-angan ya imajinasi dari orang, terutama para produser sutradara film ya, ada time machine. Kita bisa masuk ke mesin waktu, bisa kembali ke belakang atau maju ke depan sehingga kita bisa membaca masa depan. Nah, seandainya ada mesin waktu seperti ini, lalu Anda masuk ke mesin waktu pada tahun 2019. Anda punya kesempatan masuk tahun 2019 ke sebuah mesin waktu
Lalu Anda tahu bahwa tahun 2020 terjadi pandemi COVID yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda bisa diperlihatkan, oh nanti akan ada pandemi, di mana kita lockdown di rumah, ada PHK besar-besaran, ya bisnis banyak yang tutup. Lalu Anda membaca situasi seperti itu, kira-kira tahun 2019 apa yang Anda mau lakukan? Kalau Anda tahu tahun 2020 akan ada pandemi COVID, mungkin Anda bisa mengantisipasinya dengan mempersiapkan, misalnya mempersiapkan suplemen, mempersiapkan mungkin masker, bahkan Anda bisa mengantisipasi dengan melirik bisnis yang akan booming pada saat pandemi, misalnya bisnis kesehatan dan lain-lain. Ya, kalau Anda berada di bisnis yang rawan terkena pandemi COVID, mungkin Anda bisa mengubah, mungkin ganti bisnis atau lain sebagainya. Intinya kita bisa mengantisipasi itu sehingga ketika pandemi COVID datang kita sudah siap dan tidak terdampak. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, seandainya saat ini tahun 2022 bulan Oktober Anda bisa masuk ke time machine, mesin waktu, dan Anda diperlihatkan. Tadi kita udah bahas ya, kalau resesi global itu udah terjadi, tapi Indonesia belum tentu resesi. Tapi seandainya Anda masuk ke mesin waktu dan Anda tahu bahwa 2023 terjadi resesi ekonomi bahkan di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apa yang Anda mau lakukan sekarang? Kalau Anda sudah dikasih tahu akan terjadi resesi ekonomi. Ya. Apakah Anda masih santai-santai, masa bodoh, biarinlah. Enggak, pasti Anda akan bersiap saat ini. Anda mungkin akan cari bisnis. Kalau Anda nggak tertarik dengan bisnis yang kami tawarkan, mungkin Anda akan cari bisnis lain yang tidak terdampak oleh resesi ekonomi. Tapi seandainya Anda memutuskan, ya 2022, oke, kita join Living for You. Dengan Legend Academy, kita jalankan. Bagaimana kalau setahun dari sekarang, tahun 2023, Anda berada di peringkat epic. Kalau epic di Living for You ini peringkat dengan penghasilan kurang lebih 70 juta per bulan. Nah, kalau itu terjadi tahun depan di masa pandemi, kira-kira hidup Anda bagaimana? Anda bisa survive dengan income 70 juta per bulan? Dan kalau Anda teruskan di tahun 2024, Anda menjadi seorang legend dengan income 300 juta per bulan. Kira-kira hidup Anda berubah nggak Bapak Ibu? Kalau terjadi pandemi Anda aman, kalau tidak terjadi pandemi pun hidup Anda kan lebih baik. Betul nggak Bapak Ibu? Cerita semut dan belalang yang mungkin Anda sudah tahu dongeng ini. Belalang itu kerjanya cuma menari, bernyanyi, dia masa bodoh. Kenapa? Karena makanan banyak. Sedangkan semut, apa yang dilakukan semut? Dia terus mencari makanan, dia kumpulkan makanan. Ketika belalang mengejek dia, kenapa kamu kok rajin banget? Ayo menari dan bernyanyi. Semut bilang apa? Sebentar lagi akan datang musim dingin, kita perlu persiapan. Belalang bilang apa? Nggak perlu, santai, makanan banyak. Belalang adalah orang yang tidak peduli dengan masa depan. Dia bersikap masa bodoh. Nikmati apa aja yang mereka bisa nikmati saat ini. Nggak peduli apa yang terjadi di masa depan. Sedangkan semut ini menggambarkan orang yang selalu mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Ya. Nah, Anda mau jadi seperti belalang atau semut? Jelas semut ya Bapak Ibu ya. Karena kita sudah diingatkan. Meskipun kondisi ekonomi Indonesia keren, ya, ada krisis finansial, pangan, dan energi yang dialami oleh kebanyakan negara di dunia, tapi Indonesia kuat. Krisis pangan, Indonesia kuat pangannya. Ya, saya baru tahu sejak tahun 2019 Indonesia sudah swasembada beras. Ya, artinya secara pangan sudah kuat, sudah bisa hidup sendiri dengan makanan pangannya. Ya, secara energi Indonesia juga aman, keuangan Indonesia juga aman. Harusnya Indonesia kuat. Tapi malam ini kita belajar bahwa kita harus mengantisipasi kondisi buruk yang bisa terjadi. Apa salahnya Anda antisipasi? Kalau tidak terjadi resesi pun, hidup kita akan lebih baik. Tapi kalau terjadi resesi, kita sudah siap. Ya, kenapa nggak siapkan payung sebelum hujan? Ya, jalankan Living for You sebelum Anda benar-benar membutuhkannya. Saat ini mungkin Anda merasa nggak butuh. Dan Anda juga berpikir, nggak akan ada resesi. Tapi apa salahnya kita jangan sampai kondisi kepepet baru kita mikirin mau jalanin Living for You.
menjalankan Living for You pada saat kondisi baik-baik itu jauh lebih enak daripada Anda sudah kena resesi, bisnis Anda masalah, baru Anda sibuk mikirin jalanin Living for You. Ya, jadi jalankan bisnis ini sebelum Anda benar-benar membutuhkannya. Dan semoga tahun 2023 perekonomian Indonesia tetap maju. Kita berdoa semoga Indonesia tidak kena resesi. Dan kita berdoa semoga perekonomian Anda dan saya tetap maju, tetap aman, tidak terdampak oleh resesi. Malam ini kita sudah belajar bahwa apapun yang terjadi di depan, ada baiknya kita persiapkan dan kita antisipasi sekarang. Nah, kami Bapak Ibu menawarkan bisnis Living for You dengan Legend Academy. Kalau Anda melihat ini sebuah bisnis yang cocok untuk Anda jalankan, kami senang bekerja sama dengan Anda. Tapi kalaupun Anda tidak tertarik, it's okay Bapak Ibu. Dan kalau Anda punya banyak pertanyaan sehubungan dengan bisnis Living for You, hubungi orang yang mengundang Anda ke acara ini. Mereka akan dengan senang membantu Anda. Ya, kami siap bekerja sama dengan Anda.